Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi pada pertemuan kesekian kalinya. Insya Allah hari ini kita akan membahas terkait pembelajaran tematik kita selama satu pekan ini, yaitu pada tema 6, subtema 3. Insya Allah hari ini kita akan merangkum membahas tentang semua materi yang sudah kita pelajari satu pekan ini. Oke, anak-anak sudah siap untuk belajar? Sudah siap? Sudah. Semangat tidak? Semangat? Belajar? Semangat untuk belajar? Semangat. Alhamdulillah. Semangat. Coba tepuk semangat dulu. Beriska Pandu ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Halo? Semangat. Oh, sudah semangat ya. Oke, kalau gitu Bu Rizka mau absen dulu. Nanti yang Bu Rizka panggil namanya harap bilang Bu saya hadir. Oke, siap? Ya? Oke. Dapi ada Dapi? Dapi ada? Hadir. Oke, Feldi ada Feldi? Ada? Hadir. Hadir, oke. Syifa ada Syifa? Hadir. Syifa apakah ada? Halo? Syifa? Oke, kalau gitu Ilham ada Ilham? Oke. Zahira ada Zahira? Suara Bu Rizka terdengar? Halo, Nak? Halo, Zahira ada? Zahira? Ada. Zahira ada, oke. Radit ada Radit? Radit ada? Ada. Ada. Fauzan? Fauzan ada? Fauzan? Ada. Ada, oke. Rama ada? Rama ada? Hadir, oke. Irsyad? Irsyad ada Irsyad? Ada, oke. Jali ada? Jaki Jami? Ada, oke. Ada. Rizky? Rizky belum ada ya sepertinya. Subhan ada Subhan? Ada. Ada, oke. Zaidan ada Zaidan? Ada. Ada, oke. Nabila? Ada. Ada, oke. Mina? Mina ada Mina? Ada, oke. Ada. Ada Syahila? Ada. Ada, oke. Gina ada Gina? Ada, oke. Alhamdulillah. Oke, kalau gitu anak-anak sudah siap untuk hari ini? Sudah siap? Dah. Oke, Dah. seperti biasa ya himbauannya. Tolong nanti anak-anak perhatikan dulu nanti ketika Bu Rizka menjelaskan suaranya tolong di-mute-kan, kemudian nanti fitur chat-nya jangan lupa digunakan. Oke, kalau gitu Bu Rizka langsung akan menampilkan PowerPoint tentang pembelajaran kita hari ini. Sebentar ya, Nak. Bu Rizka tampilkan dulu PowerPoint-nya. Apakah sudah muncul PowerPoint-nya? Muncul? Belum. Oke, ditunggu dulu. Oke. Sebentar ya. Yang mana? Buka lagi. Ini Pak, ini HP lah. Sebentar ya. Bukan jangan. Terus ya kemarin itu. Oke, sudah muncul? Sudah muncul? Dah. Oke. Hari ini kita akan membahas tentang materi temanya masih tema cita-citaku. Tema cita-citaku, kemudian subtemanya adalah subtema terakhir di bab ini, yaitu subtema 3. Oke, Bu Rizka lanjutkan ya. Kemudian, yang pertama akan kita bahas tentang puisi. Di pekan ini, anak-anak sudah praktik membaca puisi dan membaca puisinya bagus-bagus semua. Nah, di sini ada materinya. Materinya apa? Materinya tentang mendeklamasikan puisi. Jadi, pendeklamasian itu, deklamasi di sini maksudnya adalah membacakan puisi. Jadi,
ketika kita membaca puisi, itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Apa saja? Yang pertama ada lafal, yang kedua ada intonasi. Kalau lafal berarti adalah pengucapannya. Jadi ketika kalian melafalkan, bagaimana kalian mengucapkan atau melafalkan bahasa kalimat tersebut. Kemudian kalau intonasi adalah bisa dibilang sebagai lagu kalimat atau pengucapan suatu kalimat. Jadi ketika kalian membaca puisi itu harus ada intonasi. Karena intonasi ini dia perlu ketika kita membaca puisi sehingga puisi itu didengar oleh orang yang mendengarkannya. Terkait puisi ini, mendeklamasikan puisi, apakah ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Tidak? Oke, kalau gitu lanjutkan. Bu Rizka lanjutkan kepada sekarang. Dari tadi ketika kita membahas tentang mendeklamasikan puisi, kan ada yang namanya intonasi, ada yang namanya lafal. Nah, ketika kita sudah membahas ada beberapa hal juga yang harus kita perhatikan, yaitu penghayatan, gerak, dan mimik wajah. Kalau penghayatan berarti ketika kita merasakan apa yang puisi itu sebenarnya ingin sampaikan. Jadi kita memiliki perasaan yang sama dengan puisi yang kita ingin baca, gitu. Mendalami perasaan tersebut. Kemudian kalau gerak itu berarti gerak tubuh kita. Misalnya ketika kita berpuisi kita angkat tangan, ketika kita berpuisi misalnya kita jalan-jalan, itu nggak apa-apa. Itu termasuk ke dalam gerak. Kemudian ada mimik wajah. Kalau mimik wajah berarti berkaitan dengan ekspresi wajah kita. Apakah ekspresi kita sesuai dengan puisi yang kita baca atau tidak? Jika puisinya tentang bahagia, berarti otomatis ekspresi wajah kita harus bahagia. Ketika puisinya sedang sedih, berarti kita harus mengekspresikan wajah sedih. Itulah yang dimaksud dengan mimik wajah. Dan semua itu harus disesuaikan dengan isi puisi. Jadi, ketika kalian berpuisi atau ingin berpuisi, kalian harus baca dulu puisinya. Kalian harus tahu dulu, harus pahami dulu apa isi dan tujuan puisi tersebut. Barulah nanti kalian bisa membaca puisi tersebut dan bisa mendalami puisi tersebut. Itu terkait puisi. Oke, ada yang ingin ditanyakan tidak? Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan tentang puisi? Tidak? Oke, kalau gitu boleh lanjutkan kepada yang selanjutnya tentang sumber daya alam. Oke, kita sudah belajar juga di sebelumnya terkait sumber daya alam. Untuk sumber daya alam, ini kita tentunya pasti berkaitan dengan hal yang ada di sekitar kita. Sumber daya alam itu ada sumber daya alam yang kekal atau sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Jadi kalau udah habis, kita muncul lagi, munculkan lagi sumber daya alam tersebut. Itu namanya sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Dan ada juga sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Kalau yang tidak dapat diperbaharui, berarti kalau sudah habis, kita tidak bisa apa-apa. Untuk sumber daya alam ini. Oke, selanjutnya. Untuk sumber daya alam ini, contoh sumber daya alam yang kekal itu seperti apa? Contoh sumber daya alam yang kekal itu ada air, udara, sinar matahari. Maksudnya kenapa? Maksudnya sumber daya alam ini dia tidak akan habis sampai nanti kita memang kita berada di sisi kreatif kita misalnya takdir Allah. Oh, nggak ada suaranya. Apa? Suaranya ada? Yang lain apakah ada? Suara Bu Rizka ada tidak? Ada. Ada. Di handphonenya kayaknya sinyalnya ya. Oke, coba di diam dulu saja. Mungkin nanti membaik lagi suaranya. Halo, sudah terdengar? Dengar. Oke, boleh lanjutkan. Oke. Boleh lanjutkan sekarang kepada sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Kalau sumber daya alam yang dapat diperbaharui, contohnya seperti tumbuhan, hewan. Kenapa dapat diperbaharui? Karena kalau sudah habis, mereka kan bisa berkembang biak lagi, bisa tumbuh lagi, dan bisa ada lagi sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Kalau misalnya sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, contohnya apa? Contohnya adalah bahan-bahan tambang. Biasanya kalau bahan-bahan tambang itu dia sudah habis, ya kita nggak bisa apa-apa gitu. Misalnya selain bahan tambang juga ada seperti minyak bumi dan lainnya. Jadi kalau misalnya minyak bumi yang suka kita gunakan untuk menjadi bensin, misalnya ketika itu sudah habis,
sudah tidak ada persediaannya, berarti kita tidak bisa memperbaharuinya lagi karena itu dia berasal dari hewan, dari kerangka hewan yang sudah meninggal puluhan tahun yang lalu, baru dia ada bisa menjadi suatu minyak gitu. Jadi kita bisa pergunakan jadi bahan bakar. Tapi kalau itu sudah habis, ya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya sebisa mungkin ketika kita menggunakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui, gunakanlah, manfaatkanlah dengan baik dan secukupnya. Jadi jangan boros. Kalau misalnya dapat diperbaharui, kita juga tetap harus sama, harus menggunakan dan tidak boros. Kemudian juga kita berusaha untuk melestarikan. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Oke, kalau gitu kita lanjutkan sekarang ke pemanfaatan sumber daya alam. Ternyata sumber daya alam kita ini bisa kita manfaatkan. Bisa kita manfaatkan menjadi apa? Bisa kita manfaatkan menjadi sesuatu yang bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari kita tentunya. Misalnya di sini bidang pertanian dan perkebunan. Ini yang boleh kita tunjuk adalah bidang pertanian dan perkebunan. Di negara kita, Indonesia, itu dia pertanian dan perkebunannya dia berbeda. Jadi pertanian dan perkebunan di negara kita ini dia di pertanian dan perkebunan di negara kita ini dia tentunya tidaklah akan sama. Jadi ada yang mana pertaniannya dia di daerah Jawa, di daerah Sumatera, di daerah Lampung, dan di daerah lainnya. Jadi tidak akan sama. Nah, bisa anak-anak perhatikan misalnya di sini untuk daerah Aceh dia pertanian khasnya yang menjadi sumber daya alam yang melimpahnya. Di sini ada misalnya pohon karet, kelapa sawit, dan juga cengkeh. Kemudian misalnya di daerah Lampung dia misalnya di sini ada teh, kopi, kelapa sawit, dan sebagainya. Jadi setiap daerah di negara kita, di Indonesia, di Kepulauan Indonesia, di Provinsi Indonesia, di Indonesia ini dia bermacam-macam sumber daya alamnya. Jadi memiliki khasnya sendiri. Misalnya di Papua dia ada produksi sagu. Jadi di Papua ini dia sagu ini tumbuh dengan subur. Makanya sumber daya alam sagu ini melimpah di Papua. Oleh karena itu, masyarakatnya rata-rata dia makannya bukan nasi seperti kita, tapi sagu. Sagunya diapakan? Dibuat menjadi papeda atau semacam sagu yang dilelehkan atau misalnya jadikan kental, kemudian itu mereka makan sebagai makanan pokok mereka di Papua. Oke, selanjutnya kita lanjutkan kepada sumber daya alam berupa peternakan. Kalau peternakan pasti berkaitan dengan hewan-hewan yang bisa diternakan. Contohnya apa? Contohnya, misalnya di sini ada kerbau, ada kambing, sapi, dan sebagainya. Itulah ada merupakan bisa dibilang sebagai sumber daya alam di wilayah tersebut. Kemudian kita selanjutnya masuk kepada sumber daya alam kehutanan. Kalau kehutanan berkaitan dengan seperti pohon jati, seperti kemudian pohon yang lainnya. Sebentar, Bu Rizka ini dulu. Seperti misalnya pohon jati, kemudian seperti pohon cendana, dan lainnya. Itu pun pasti sumber daya alamnya ada hanya di daerah tertentu saja. Oke, Bu Rizka lanjutkan. Sekarang ada pertanyaan tentang sumber daya alam di masing-masing wilayah. Ada pertanyaan tidak? Halo? Apakah ada pertanyaan? Tidak. 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 Bu Rizka lanjutkan ya. Bu Rizka lanjutkan sekarang ke upaya pelestarian sumber daya alam. Jadi seperti yang tadi sudah dikatakan, karena kan sumber daya alam ini perlu kita jaga, perlu kita lestarikan. Bagaimana misalnya ketika kita memanfaatkan sumber daya alam yang berupa air, tanah, udara, walaupun misalnya kekal dan banyak, tapi kita harus tetap hati-hati menjaganya. Contohnya air, tanah, udara, itu harus tetap kita jaga dengan baik dan hati-hati. Kemudian selanjutnya ada bagaimana lagi caranya, yaitu dengan mengembangkan metode pengembangan dan pemrosesan yang lebih efisien serta dapat didaur ulang. Jadi inilah cara-cara yang bisa kita lakukan untuk melestarikan sumber daya kita. Kemudian ada juga melaksanakan etika lingkungan dengan menjaga kelestarian alam. Jadi etika ini kita gunakan ketika misalnya kita membuat sesuatu, kita lakukan keperluan kita saja. Jangan sampai kita serakah, jangan sampai kita malah boros. Bu
Boleh selanjutkan lagi. Selanjutnya yaitu melakukan strategi konservasi untuk melestarikan sumber daya alam. Jadi menggunakan strategi atau cara untuk berupa peninjauan ulang penelitian terkait untuk melestarikan sumber daya alam tersebut. Kemudian yang terakhir adalah membuat undang-undang. Kalau ini berkaitannya dengan pemerintahan, biasanya pemerintah mengeluarkan undang-undang yang mana ada aturannya ketika kita ingin menggunakan sumber daya alam tersebut. Jadi jangan sampai sumber daya alam tersebut malah misalnya membuat tidak nyaman gitu, membuat malah kita enaknya gitu. Misalnya terkait undang-undang perburuan dan sebagainya. Berburu itu kan sebenarnya dilarang. Apalagi kita memburu, kalau misalnya kita memburu hewan-hewan yang memang hampir punah itu kan tidak dibolehkan. Itu ada hukumnya dan itu diatur oleh pemerintahan. Oke, itu tentang upaya pelestariannya. Ada yang ditanyakan? Tidak. Ya, oke, kalau gitu Boriska lanjutkan. Sekarang ada pelestarian hewan dan tumbuhan. Jadi pelestarian hewan dan tumbuhan itu kan biasanya kita sering, siapa pernah ke kebun binatang? Ada yang pernah? Ada yang pernah ke kebun binatang? Aku, Bu. Aku, oke. Ada yang pernah? Nah, di situ ternyata kebun binatang itu menjadi salah satu upaya pelestarian hewan dan tumbuhan. Namun di sini ada dua jenis. Ada in situ, ada ex situ. Kalau in situ, dia pelestariannya merupakan di tempat asal si hewan atau tumbuhannya tersebut. Jadi misalnya si hewannya memang asli sana dan di sana dibuatlah tempat atau lokasi pelestariannya. Jadi nggak dipindahin, jadi tetap di lokasi aslinya. Tapi kalau ex situ, dia baru dipindahkan, misalnya tadinya misalnya aslinya dari Jawa, terus ingin dipindahkan, misalnya dibawa ke Bogor nih, misalnya dibawa ke kebun binatang, misalnya di Jakarta, Ragunan dan sebagainya. Jadi kalau yang in situ dia memang di tempat aslinya. Contohnya apa? Contohnya cagar alam dan juga taman nasional, dan itu merupakan contoh pelestarian in situ. Taman nasional dia khususnya Taman Nasional Ujung Kulon, dia melestarikan hewan berupa badak bercula. Culanya berapa yang dilestarikan? Bercula satu. Iya, itu adalah masuk ke dalam pelestarian hewan dan tumbuhan in situ. Kalau yang ex situ contohnya apa? Yang ex situ ini contohnya seperti kebun binatang, taman botani. Taman botani itu taman tumbuhan gitu. Kalau misalkan kebun binatang kan misalnya kita ke kebun raya, bukan, ke kebun Ragunan misalnya. Di Ragunan itu kan banyak hewan ya, nggak? Banyak hewan tidak di Ragunan? Banyak? Banyak. Nah, itu hewan-hewannya itu didatangkan dari luar kota biasanya. Jadi kan itu merupakan pelestarian bukan di tempat asalnya. Itu masuknya ke ex situ. Contohnya yaitu kebun binatang Ragunan. Oke, Boriska lanjutkan. Ada yang mau ditanyakan tentang pelestarian hewan? Tidak, Bu. Ya, itu Boriska lanjutkan. Kita masuk kepada keberagaman Indonesia. Negara kita ini beragam sekali, mau itu budayanya, pakaiannya, rumah adatnya, agamanya, pokoknya beragam. Nah, misalnya di sini bisa kita lihat ada salah satu rumah atau lokasi yang mana dia menjadi kediaman atau lokasi khas dari pada masyarakat Tionghoa atau masyarakat Cina. Di sini dikatakan bahwa Indonesia ini terdiri dari ribuan pulau yang keragaman sumber daya alamnya ya tersebar di pulau-pulau tersebut gitu. Nah, setiap agama, misalnya agama di sini adalah agama Konghucu, dia memiliki tempat ibadah. Misalnya di sini ada yang namanya Klenteng Sampokong. Jadi ini adalah tempat ibadah agama Konghucu gitu. Dan di lokasi ini dia sebenarnya selain hanya menjadi tempat ibadah, tapi bisa juga menjadi tempat atau lokasi destinasi wisata. Karena banyak wisatawan yang datang ke sana untuk misalnya hanya berkunjung, melihat, dan sebagainya. Tapi tempat utamanya itu sebagai tempat ibadah dari masyarakat Tionghoa. Gitu. Masyarakat Tionghoa itu masyarakat Cina. Karena kan di negara kita ini agamanya banyak. Ada agama Islam seperti kita, ada agama Hindu, Buddha, Kristen, dan sebagainya. Itulah agama-agama yang tersebar di negara kita. Oke, boleh sekali lanjutkan. Ada yang ditanyakan tidak tentang ini? Tidak. Boleh sekali lanjutkan sekarang kepada karya seni. Nah, ini karya seni anak-anak kemarin praktek apa ya? Masih ingat? Bikin karya seni apa? Montase. Ya, Oh, nggak ada suaranya, Bu. suaranya? Suaranya? Suara dengar?
Suara Bu Rizka terdengar? Dengar. Oke. Dengar. Apa karya montase? Ketika itu anak-anak diminta untuk pekan ini anak-anak diminta untuk membuat karya seni montase bertemakan cita-citanya, ya tidak? Ya. Bertemakan cita-cita kalian, jadi diminta untuk misalnya menunjukkan atau membuat karya seni montase yang berisi cita-cita kalian. Cita-cita kalian apa? Misalnya ada yang jadi dokter, ada yang ingin jadi guru, ada yang ingin jadi misalnya ingin jadi pilot, ada yang jadi koki. Bisa dibuat karya seni montase. Ini kelihatan, ya, itu karya seni montasenya. Kemudian nanti anak-anak bisa perhatikan di sini, misalnya bisa kita lihat di sini karyanya itu ternyata selain montase ada yang lain. Ada karya kolase, ada karya montase, ada karya mozaik. Kalau kolase seperti apa? Kalau kolase dia dari daun-daunan biasanya, dari biji-bijian, dari batang pohon, tapi dia satu jenis dan satu warna gitu. Itu untuk yang kolase. Kalau yang montase dia biasanya dari potongan gambar. Boleh. Mau kita bisa gambar sendiri terus kita potong, kita tempel, boleh. Kemudian ada juga karya mozaik. Kalau mozaik ini sebenarnya hampir sama dengan kolase. Namun kalau mozaik ini biasanya dia warnanya beraneka-ragam. Bisa juga kita dari kertas warna, misalnya kita bikin dari kertas warna terus kita potong kecil-kecil, kita tempel tapi warna-warni misalnya. Nah, itu bisa. Itu masuknya kepada karya seni mozaik. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Oke, kalau gitu kita kembalikan layarnya. Ini untuk materinya. Bu Rizka ucapkan terima kasih. Untuk terakhir, nanti kita coba jawab. Bu Rizka buka dulu screen share-nya. Masih semangat? Halo? Masih. Oke, sekarang bisa kita misalnya kita tanya jawab. Tadi anak-anak sudah menyimak apa yang Bu Rizka sampaikan? Sudah menyimak? Sudah. Sudah? Oke. Kalau gitu Bu Rizka mau tanya jawab sekarang ke semua. Udah beres, Bu, tapi Oke. Bu Rizka mau tanya dulu ke siapa ya? Kalau misalnya ada ketika kita ingin melestarikan badak bercula satu, itu masuknya kepada in situ atau ex situ. Bu Rizka mau minta yang menjawab itu Gina. Gina apa nah jawabnya? In situ apa ex situ? In situ. Oke, betul. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya yaitu ketika kita melestarikan sumber daya alam kita ini kan ada yang dapat diperbaharui, ada yang tidak dapat diperbaharui. Coba sebutkan sumber daya alam yang dapat diperbaharui yang tadi anak-anak simak. Bu Rizka mau tanya Irsyad, apa nak sumber daya alam yang dapat diperbaharui? Apa? Air, oke, betul. Ada apa lagi? Ada lagi? Atau hanya air? Oke, tumbuhan, betul. Oke, selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Anak-anak yang lain siap menjawab. Coba sebutkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Bu Rizka mau tanya Ilham, apa nak? Yang tidak dapat diperbaharui? Yang tidak dapat diperbaharui? Suaranya dinyalakan dulu nak. Nah, ya boleh baru disampaikan lagi. Batu bara. Oke. Suaranya. Oke, betul. Terima kasih Ilham. Sekarang Bu Rizka mau tanya. Selanjutnya, karya seni yang kita buat di pekan lalu itu masuknya montase, kolase, atau mozaik. Bu Rizka mau tanya Rizky, apa nah jawabannya yang kita buat? Montase, kolase, atau mozaik? Halo Rizky?
Halo, Nak? Apa, Nak, jawabannya? Kita minggu lalu buatnya karya apa? Montase, kolase, atau mozaik? Halo? Halo, Nak? Kita buatnya apa? Waktu kemarin yang ditugaskan untuk cita-citaku, itu montase, kolase, atau mozaik? Suaranya putus-putus, Bu. Oke, suaranya putus-putus. Terdengar tidak? Halo? Suaranya putus-putus. Oke, sekarang terdengar suara Bu Risa? Terdengar. Halo? Dengar. Putus, Bu. Ma. Ya, oke. Tidak apa-apa. Kalau gitu Bu Rizka lanjutkan. Coba jawab oleh Fauzan. Fauzan, apa nah jawabannya? Kita kemarin buat apa? Montase, kolase, atau mozaik? Montase. Oke, betul. Bu Rizka lanjutkan lagi kepada siapa ya? Kepada Syahila. Kalau mendeklamasikan puisi itu apa ya nah maksudnya? Halo, Nak? Mendeklamasikan puisi artinya? Halo? Mendeklamasikan puisi berarti kita kalau kita mendeklamasikan puisi berarti kita membaca puisi, oke? Betul tidak? Betul tidak membaca? Betul tidak kita membaca puisi kalau mendeklamasikan puisi? Betul? Betul. Oke, kalau gitu itu pertanyaan dari Bu Rizka. Kita coba simpulkan bersama. Nanti yang belum kebagian nanti bisa tanya di pertemuan selanjutnya. Oke, siap? Siap? Siap. Siap. Oke. Kalau gitu mari kita simpulkan bersama. Hari ini kita sudah belajar apa saja, Nah? Hari ini kita sudah belajar tentang puisi. Puisinya apa? Puisi. Puisinya tentang Budaya alam. budaya alam. Terus apa lagi? Ya, terus apa lagi? Pemanfaatan sumber daya alam. Oke, pemanfaatan. Beragaman. Betul. Terus apa lagi? In situ. Itu betul. Terus apa lagi? Kita juga sudah belajar tentang karya seni. Ada mozaik. Pelestarian Iya, betul. Pelestarian ex situ, in situ, karya seni mozaik, montase, dan kolase. Oke? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. 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 Oke, kalau gitu berarti anak-anak masih tetap semangat tidak? Semangat? Semangat. Semangat. Oke, coba kalau gitu kita tepuk semangat bersama. Yang kameranya dimatikan boleh dinyalakan dulu. Kita tepuk semangat. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Oke, berarti semangat semua ya. Itulah pembelajaran hari ini. Insya Allah nanti di pekan depan kita bertemu lagi pada kegiatan Zoom. Seperti biasa, kegiatan video call dan juga kegiatan penugasan seperti di pekan-pekan sebelumnya. Nah, anak-anak boleh baca lagi. Untuk apa, Bu? Untuk agar anak-anak lebih semangat lagi. Kemudian, ketika nanti anak-anak mengerjakan tugas-tugasnya diharapkan dikerjakan lebih awal. Jadi maksudnya ketika mendapatkan tugas, jangan dikerjakan. Jadi nanti ketika kalian ingin bermain, kalian sudah enak karena tugasnya sudah diselesaikan. Ya tidak? Ya tidak. Hari Sabtu tugas Habis itu. Hari Sabtu ada tugas. Nah, nanti untuk hari Senin dan seterusnya, kalau ada tugas, diutamakan dikerjakan dulu tugasnya, baru nanti kalian boleh melakukan aktivitas yang lainnya. Misalnya mau bermain boleh, mau belajar lagi boleh. Yang penting tugasnya dulu dikerjakan karena itu sebagai kewajiban dari anak-anaknya, tidak? Siap? Ya. Nah, sekarang boleh anak-anak dibuka dulu kameranya. Yang kameranya dimatikan, dinyalakan dulu. Boleh melihat kepada kamera di handphonenya atau di laptopnya. Kita foto dulu untuk absen. Ya.
Sudah dibuka semua? Sudah? Oke, sudah dibuka Syahila, boleh dibuka dulu. Oke, Syahila dibuka dulu, Nak. Halo? Oke, Syahila sudah dibuka? Kita tunggu dulu Syahila. Oke, kalau gitu siap-siap ya. Boleh kita hitung? 1, 2, 3. Oke, lihat ke kamera semua. 1, 2, 3. Oke, kalau gitu terima kasih banyak. Sekian dari Bu Risa. Ada yang ingin ditanyakan untuk terakhiran? Ada yang ditanyakan tidak? Tidak. Nah, oke, kalau gitu kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Oke, kalau gitu Bu Rizka tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak. Sampai bertemu lagi. Yang ingin keluar diperbolehkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.